tembok, keramik, semua tidak akan jadi kalau tidak ada apa yang disebut dengan ilmu kimia. Ramu semennya. Bagaimana supaya padat? Ilmunya kimia. Siapa yang menemukan kimia itu? Siapa yang menemukan atomnya? Anak-anak SMA sekarang taunya John Dalton. Padahal John Dalton itu belajar dari orang sebelumnya. Orang sebelumnya yang menemukan pertama kali namanya Jabir bin Hayyan. Jabir bin Hayyan kapan menemukan atom? Saat baca surat Al-Hadid, surah ke 57. Baca surah 57, masuk ayat 25 sampai 26, wa anzalnal hadid. Penasaran, kata Allah, dengan keagunganku aku turunkan besi. Maka dibawa besi ke laboratorium beliau, dilihat, diamati, dikeluarkan atomnya. Maka dari sinilah kemudian muncul nama atom untuk besi, Fe ferum, F besar, E kecil. Nomor atom besinya 26. Besi itu, atom itu punya isotop. Isotop itu menjaga kestabilan atom supaya kokoh. Yang paling stabil nomornya 26, isotopnya 57. Surah 57 ayat 25 sampai 26. Ustadz Adi Hidayat tentunya adalah seorang ustadz yang jenius, yang terkenal dengan kepiawaian dalam berceramah, dikenal dengan wawasan yang luas, dan mempunyai hafalan yang luar biasa. Namun begitu beliau juga tetap manusia yang mempunyai kekurangan dan kekeliruan. Dan ini adalah hal yang wajar dan manusiawi, sehingga tidak mungkin semua ceramahnya mengandung kebenaran. Dan pada kesempatan ini, saya akan membuat catatan tentang ceramah Ustadz Adi Hidayat yang mengandung kekeliruan dan mengarah kepada cocoklogi. Video ini bukan mengarahkan Anda untuk membenci dan memusuhi dakwah beliau. Ini bukan ujaran kebencian, namun video ini mengajak Anda untuk bersikap objektif, bahwa perkataan seorang ustadz ada yang benar, dan ada juga yang salah dan keliru. Perkataan yang benar, maka hendaknya kita ikuti, dan perkataan yang salah, hendaklah kita tidak mengikutinya, dan hendaknya kita tidak menjadi orang yang fanatik terhadap tokoh tertentu. Imam Malik rahimahullah pernah berkata, setiap orang bisa diterima atau ditolak pendapatnya, kecuali penghuni kubur ini. Beliau mengucapkan kalimat ini sambil menunjuk ke makam Rasulullah. Maksud dari perkataan ini adalah bahwa semua manusia, termasuk para ulama, bisa saja salah dalam pendapatnya, kecuali Rasulullah, yang wahyunya adalah kebenaran mutlak. Oleh karena itu, dalam Islam, pendapat ulama tetap harus dikaji berdasarkan Al-Quran dan hadis. Perkataan ini mengajarkan sikap ilmiah dalam memahami agama, yaitu tetap menghormati ulama, tetapi tidak fanatik buta terhadap siapapun. Baiklah, sekarang saya bahas pembahasan beliau yang keliru dan mengandung aroma cocoklogi, yaitu ketika beliau menyinggung tentang hubungan Al-Quran dengan ilmu pengetahuan. Ketika itu beliau menjelaskan tentang tema pelajaran kimia, yaitu unsur besi, ditemukan oleh ilmuwan muslim, Jabir bin Hayyan. Ustadz Adi Hidayat menjelaskan bahwa unsur besi mempunyai isotop yang stabil di nomor massa 57. Dan ini sama dengan di Al-Quran, bahwa surat Al-Hadid yang berarti besi, juga merupakan surat di urutan ke-57. Adapun nomor atom unsur besi adalah 26. Sedangkan kata Al-Hadid yang berarti besi berada di ayat 25-26 pada surat Al-Hadid. Dan justru disinilah muncul cocoklogi dari beliau, yaitu mencocoklogikan antara ilmu kimia dengan Al-Quran, cocoklogi antara unsur besi dengan surat Al-Hadid. Baiklah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan beliau sebagai berikut. Dulu orang-orang baca Al-Quran itu mengeluarkan pengetahuan. Siapa penemu atom kimia? Halo? Bang Asep. Tapi bukan. Penemu atom itu, teman-teman sekalian, awas. Kadang sekarang anak-anak sekarang belajar kimia, saya bingung tuh ya. Ditangkap-tangkap tapi nggak pernah diteliti. Lihat, penemunya Jabir bin Hayyan. Jabir bin Hayyan dari mana menemukan atom ketika baca Al-Quran? Surah ke-57 Al-Hadid. Baca ayat Al-Hadid ini, menghafal Quran dulu tuh. Begitu dihafalkan sampai ayat 25 sampai 26 Al-Hadid. Wa anzalnal hadid, kami turunkan besi. Dilihat, oh, besi, apa ini besi? Dicari. Dianalisis oleh beliau, dibawa ke rumahnya, masuk ke laboratorium sederhananya. Dilihat, dipetakan sampai muncullah kemudian turunan atomnya.
Sampai sekarang simbolnya disimbolkan dengan Fe, ferum namanya. F besar, E kecil, Fe, gini. Tuh, ferum. Berapa nomor atomnya? 26. Atom besi nomor 26, dia punya isotop. Isotop untuk menjaga kestabilan atom. Isotopnya ada 4. 55, 56, 57, 58. Nomor atom 57, isotop nomor 57 itu yang paling stabil menjaga atom nomor 26. Surah 57 ayat 25 sampai 26. Besi. Silahkan cek. Setelah dicek, konsep atom pertama kali diperkenalkan oleh filsuf Yunani kuno Demokritos sekitar 460 sampai 370 sebelum Masehi. Ia berpendapat bahwa segala sesuatu terdiri dari partikel kecil tak terbagi yang disebut atomos, yang berarti tidak dapat dipotong dalam bahasa Yunani. Namun, teori atom modern berkembang berkat beberapa ilmuwan. Di antaranya, John Dalton mengembangkan teori atom modern pada awal abad ke-19, yang menyatakan bahwa setiap unsur terdiri dari atom yang tidak dapat dibagi lebih kecil lagi. Adapun Jabir bin Hayyan, seorang ilmuwan Muslim dari abad ke-8, bukanlah penemu atom dalam pengertian ilmiah modern, tetapi ia memiliki pemikiran yang berkaitan dengan konsep atom. Jabir bin Hayyan adalah bapa kimia dan banyak berkontribusi dalam bidang alkimia serta ilmu kimia praktis. Ia mengembangkan metode destilasi, kristalisasi, dan sublimasi, serta menemukan berbagai asam, seperti asam sulfat dan asam nitrat. Jadi, meskipun Jabir bin Hayyan memiliki pemikiran tentang struktur dasar materi, ia bukan penemu atom, seperti yang dimaksud dalam ilmu fisika dan kimia modern. Selanjutnya, siapakah penemu unsur besi? Jika berbicara tentang siapa yang pertama kali menemukan dan menggunakan besi, maka itu berkaitan dengan sejarah peradaban manusia. Penggunaan besi pertama kali digunakan pada zaman besi sekitar 1200 sebelum Masehi oleh bangsa Het di Timur Tengah, terutama di daerah Anatolia, sekarang Turki. Adapun penemuan besi dalam ilmu kimia, besi pertama kali diklasifikasikan sebagai unsur kimia oleh ilmuwan modern seperti Dmitri Mendeleev dalam sistem tabel unsur kimia. Selanjutnya kita membahas kepada perkara inti, yaitu apakah nomor massa atom besi yang stabil adalah 57, terinspirasi dari nomor surat Al-Hadid yang berada di urutan 57, atau apakah ada hubungan antara surat Al-Hadid berada di urutan ke-57 di Al-Quran dengan fenomena nomor massa atom besi yang berada di angka sekitar 57? Apakah ini adalah sebuah cocok logi yang dipaksakan, atau ini justru membuktikan kebenaran Al-Quran? Oke, pertama, massa atom relatif unsur pertama kali dihitung oleh para ahli kimia abad ke-19 menggunakan metode hukum perbandingan tetap dan hukum gas, termasuk unsur besi. Maka klaim bahwa Jabir bin Hayyan yang hidup di abad ke-8 sudah bisa menghitung massa atom relatif unsur besi sebesar 57 adalah klaim yang sulit dibuktikan untuk saat itu. Karena ilmuwan lainnya baru bisa menghitung massa atom relatif besi pada 11 abad setelahnya, yaitu pada abad ke-19. Massa atom relatif besi sekitar 55,8 pertama kali dihitung dengan eksperimen kimia oleh ilmuwan seperti Berzelius dan Cannizzaro, sebelum akhirnya dipakai dalam tabel periodik Mendeleev. Jadi, massa relatif unsur besi hasil perhitungan angkanya adalah sekitar 55,8. Kalau dibulatkan menjadi 56, bukan ke 57. Jika angka 57 yang dimaksud adalah isotop besi yang paling stabil adalah di angka 57, maka ini juga terlalu dipaksakan. Baik, kita bahas dulu apa itu isotop. Isotop adalah atom-atom dari unsur yang sama, yang memiliki jumlah proton yang sama, tetapi jumlah neutron yang berbeda, sehingga memiliki nomor massa yang berbeda. Jadi betul unsur besi banyak isotop. Ada berapa sih isotop unsur besi? Unsur besi Fe memiliki total 24 isotop yang telah diketahui, dengan jumlah massa atom relatif berkisar dari 45 hingga ke 68. Namun, hanya 4 isotop yang stabil, sedangkan sisanya bersifat radioaktif dan akan meluruh seiring waktu. Lalu 4 isotop yang stabil itu apa saja?
Isotop dengan angka Fe54, Fe56, Fe57, dan Fe58. Isotop dengan angka Fe55 yang disebutkan Ustadz ternyata tidak stabil loh. Terus dari 4 isotop tersebut, manakah isotop yang paling stabil? Fe56 adalah isotop besi paling stabil karena memiliki energi ikatan per nukleon tertinggi, menjadikannya inti atom yang sangat kuat dan tidak mudah berubah. Ditambah kelimpahannya di bumi mencapai 92%. Jadi kesimpulannya, cocok logi unsur besi isotop 57 dengan surat Al-Hadid, surat 57 dalam Al-Quran tidak tepat dan keliru. Berarti Al-Quran salah dong, surat Al-Hadid harusnya ada di urutan ke-56. Al-Quran tidak salah, karena memang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan ilmu kimia. Yang salah itu oknum yang mencocok logi Al-Quran dengan sains. Yang lebih parah lagi, dari cocok logi Ustadz Adi Hidayat tersebut, adalah bahwa nomor atom besi adalah 26 sedangkan kata Al-Hadid atau besi berada di ayat ke-25. Maka beliau menyamarkan dengan menggandengkan ayat 25 dan 26, sehingga terkesan ada hubungan antara nomor atom besi yaitu 26 dengan ayat yang menyebutkan besi juga ayat 25 dan ke-26. Padahal ayat 26 surat Al-Hadid sudah tidak membicarakan tentang besi. Demikianlah catatan tentang cocok logi yang dilakukan oleh Ustadz Adi Hidayat yang sekilas ilmiah. Namun ternyata setelah dibuka datanya malah salah, keliru, dan menjadi terlalu memaksakan. Sebagai seorang muslim, saya dan kalian hendaklah menjauhi cocok logi antara sains dengan sumber ajaran agama, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Karena sains berada di sebuah jalur sendiri, sedangkan agama juga mempunyai jalur yang berbeda, sehingga tidak bisa sama. Sains bersifat dinamis, berkembang, sedangkan agama, Al-Quran dan hadis bersifat statis. Cocok logi tidak akan membuat ajaran Islam yang sudah benar bagi orang mengimaninya, seperti saya, menjadi bertambah tinggi, bertambah mulia, dan bertambah benar. Yang ada cocok logi justru akan merendahkan sumber daya manusia dari umat Islam yang mempercayainya dan mempermalukan diri sendiri bagi orang yang membahasnya. Namun sayang sekali, Ustadz Adi Hidayat membahasnya berulang-ulang. Saya mendapatkan 3 video dengan pembahasan yang sama ini di 3 majelis berbeda. Video pertama saya taruh di depan sebagai prolog. Video kedua saya bahas di tengah. Dan terakhir video ketiga, mari kita simak sebagai penutup pembahasan ini. Baik, saya teruskan. Masa jadi berganti. Sampailah kemudian ke masa-masa turunan-turunannya. Saya tunjukkan diantaranya Jabir ibn Hayyan. Lahir di Kufah tahun 815 Masehi. Kufah di Irak sekarang. Pernah dengar Jabir bin Hayyan? Baik. Beliau baca surah Al-Hadid. Begitu dibaca surah Al-Hadid, dilihat sampai ayat 25, 26, Masya Allah, tiba-tiba muncul hasratnya. Muncul hasrat, ini yang paling menarik. Nanti di akhir saya simpulkan itu kuncinya bagi kita semua. Apa yang terjadi? Baca ayat ini, wa anzalnal hadida, kami turunkan hadid, besi, turunkan dari langit, diturunkan. Ya, kalau ulama tafsir dulu belum bisa memahami besi turun dari langit, taunya kandungan cuma di bumi, makanya diartikan disebarkan, ada. Tapi sekarang dibuktikan bahwa unsur-unsur besi itu lebih banyak turun dari langit, bukan di bumi, di sekitaran. Ya, sekitaran. Yang paling menarik, ketika membaca ayat ini berbicara tentang kekuatan besi, beliau masuk ke laboratorium sederhana di rumahnya, diuji besi itu, dilihat sampai tataran yang paling rendahnya, sampai ke molekulnya, sampai ke atomnya dan sebagainya. Allahu Akbar. Sampai kemudian ditetapkan sebagai bapak kimia, Jabir ibn Hayyan. Jabir ibn Hayyan ditemukan, diuraikan oleh beliau prinsip-prinsip besi sampai ke atomnya, sampai ke dataran paling rendahnya, sampai disebutkan sekarang, Masya Allah, nomor atomnya 26. Tapi bukankah atom yang stabil itu disimbolkan dengan Fe, F besar, E kecil, ferum? Bukankah yang paling stabil itu ada 4 turunannya? Ada yang Fe55, 56, 57 sampai 58. Bukankah yang paling stabil 57? Teman-teman yang di kimia silahkan ya, kaji kembali. Ya, yang paling menarik, lihat, ini dibaca dari Quran surah Al-Hadid, ditemukan ini jadi manuskrip. Bukankah surah ke-57 surah Al-Hadid? Bukankah Al-Hadid artinya besi?
Baca surat Al-Hadid, surah besi, menemukan ini sampai ke atomnya, sampai ke turunannya, dibuat dalam bentuk manuskrip, menyebar. Ketika kemudian orang Islam dikalahkan di Spanyol, sampai muncul perjanjian Tordesillas setelah peristiwa 1492 itu. Kemudian di dunia dibagi dua oleh Paus pada saat itu, adalah Barat dengan Timur. Barat Spanyol, Timur kemudian Portugal. Sampai Portugal datang kemudian sampai ke Nusantara, ke Selat Malaka itu tahun 1511. Tapi yang paling menarik setelah terjadi peristiwa itu, dibawa manuskrip ke barat, dibawa manuskrip ke barat, dibawa manuskrip ke barat. Ditemukanlah ini salah satunya, diteliti oleh seorang bernama salah satunya John Dalton. John Dalton meneliti, dikembangkan lagi sampai dikenal dengan Bapak Atom. Dari mana? Orang Islam baca Al-Quran, Al-Hadid, keluar penelitian, jadi ini.